Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafia. Di video sebelumnya, saya sudah membahas terkait bagaimana itu basis data. Basis data itu yaitu database. Nah, kita bisa melakukan pengisian data ke tabel. Langkah-langkahnya berarti harus membuat database-nya dulu, kemudian ke tabel, buat tabel, selanjutnya baru membuat kolom. Nah, barulah bisa mengisi data. Tidak seperti di Excel, di video saya sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas melakukan normalisasi. Nah, apa itu tujuannya melakukan normalisasi? Agar kita menginputkan datanya itu bisa langsung per baris. Jadi, contoh ya, pada saat kita membuat insert, nah, saya contohkan ini tadi nggak berhasil, jadi langsung saya back aja. Nah, ini saat kita mau menginsertkan, ini ya kelihatan di layar, saya perkecil layarnya, nah biar lengkap. Nah, saat kita mau menginsertkan data, yang ada itu adalah insert itu menginputkan setiap kolom, terus menghasilkan baris baru di bawahnya. Terus input lagi menghasilkan baris baru di bawahnya. Contoh misalkan saya insert lagi, saya insert 9 digit ya, NIM-nya 1, 2. Nah, misal namanya Cici, jenis kelaminnya perempuan. Oke, saya go, artinya untuk disimpan. Kok enggak aksen. Nah, udah simpan. Kita cek. Nah, inputnya, ya, input itu kan loh, dia mengisi setiap kolomnya, terus menghasilkan baris baru, seperti itu. Nah, terus tujuannya menormalisasi adalah agar kita menyesuaikan dengan input yang ada di aturan SQL. Nah, padahal kalau kita cek, nggak mungkin kita insert itu menghasilkan kolom baru, nggak mungkin. Dia sudah paten kolomnya ini, terus diinputkan data baru akan menghasilkan baris baru. Nah, padahal sering kita temui data atau tabel yang ada di layar. Biasanya di BPS itu tidak sama seperti kalau kita membuat di database ya, di materi database. Berarti perlu normalisasi. Jadi dalam materi basis data, karena saya ngajar basis data untuk semester ini, itu ada istilah melakukan normalisasi. Contoh normalisasi adalah ini ya. Saya contohkan data dari BPS data. BPS itu terkait misalkan apa ya? Harga bahan pokok. Nah, misal saya cek ini eceran misal ini contoh ya, saya memang nggak langsung nyontohkan data saya, tapi saya perlihatkan dari BPS. Oh, bukan ini ya. Mohon maaf, ini saya cut. Nah, ini misal data bahan pokok di Jakarta. Oke, saya lihatkan. Nah, datanya seperti ini. Nah, kelihatan ya, kayak gini. Ini bulannya, ini bulan, ini apa? Mohon maaf, ini bulan, terus ini tahun, ya. Ini hanya bulan September sama Oktober. Misal saya unduh, tahu ada nggak versi lainnya? Nggak ada. Misalkan saya unduh datanya dalam bentuk Excel misalkan. Oke, sudah saya perlihatkan datanya. Oke, ini datanya. Maka kalau kita insert baru, insert misalkan mau insert bulan Desember. Oh, maaf, bulan itu kapital awal katanya, Desember tahun 2007. Apakah bisa? Nah, logikanya enggak mungkin kan saya kayak gini di sininya nambah kolom, enggak mungkin. Jadi kalau di basis datanya tujuannya normalisasi itu enggak ada istilah melakukan insert itu menghasilkan kolom baru, enggak ada. Yang ada adalah insert SQL-nya, insert SQL. Oh, maaf. Insert
SQL itu yang ada adalah mengisi data setiap kolom, menghasilkan baris baru. Itu ya secara teorinya. Jadi akan ada baris baru kayak gitu. Otomatis ini perlu dilakukan normalisasi. Cara normalisasinya bagaimana? Cara melakukan normalisasi adalah harus menghasilkan kira-kira datanya itu tidak double dan setiap kolomnya terisi. Nah, ini memang butuh latihan ya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba itu orang pintar itu tidak bisa. Harus latihan dan latihan. Harus memang semangat belajar terus. Saya sebagai dosen aja juga selalu belajar. Walaupun kadang sangat-sangat simple tapi memang tetap butuh belajar. Nah, langkahnya bagaimana untuk melakukan normalisasi? Yaitu saya buat dulu. Misalkan saya buat nomor, misal saya pakai nomor, kemudian di sini saya buat adalah jenis komoditasnya, komoditas. Saya buat underscore agar nanti pada saat saya membuat di tabelnya tidak salah. Terus ini mau diinsert bulan apa, terus tahunnya sama jumlah. Nah, ini langkah membuat normalisasinya. Nah, normalisasi itu ada tingkatan, normalisasi pertama, normalisasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu ada tingkatan. Tapi secara umum harus paham dulu untuk apa dinormalisasi kayak gitu. Untuk apa? Karena pada saat kita insert ke tabel data baru kita insertkan, itu tidak mungkin menghasilkan kolom baru. Yang ada adalah mengisi kolom-kolom yang ada terus menghasilkan baris baru. Itu tujuan normalisasi. Jika ada pertanyaan, monggo silakan komentar, karena orang belajar basis data itu di dasarnya, jadi harus paham betul terkait bagaimana membuat tabel, membuat suatu relasi antar tabel. Nah, pembahasan lainnya bisa dicek di playlist saya, ada di channel saya Nurnavia nanti ya. Terus ini normalisasinya cukup sampai sini, jadi hasilnya kayak gini. Nanti data barunya kayak apa? Misalkan nomor 1 jenisnya adalah tepung terigu, bulannya berarti misalkan di sini ada bulan apa, September sama Oktober, berarti September tahun 2017. Jumlahnya ini dalam satuan rupiah ya, harga kan, ini harga, maaf kok jumlah harga. Nah, di sini berarti harganya 9.677.85. Ini harga ya, berarti dalam rupiah. Anggap tidak ada nolnya, berarti langsung kayak gini. Nah, kayak gini dibulatkan. Terus masih sama, jenisnya tepung terigu, bulannya Oktober, tahunnya sama 2017. Nah, hasilnya berapa di sini? Harganya 9.740 rupiah. Nah, kayak gini. Ini cara hasil normalisasinya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf tadi sempat lama downloadnya, karena memang saya ingin menunjukkan biasanya data yang dari BPS itu masih belum normal. Ya, tidak sesuai dengan kalau kita membuat tabel untuk di pemrograman. Karena beda ya, memang beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.